Hai semuanya, halo. Senang sekali bisa bertemu kembali di Mukora Berbagi Aji Live yang kedua pada sore hari ini. Hai hai, halo halo. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang mau mengisi waktu ngabuburitnya bersama Mukora. Kami mau juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikan. Hai guys, mau nanya, aku mau nanya nih ke sobat-sobat Mukura, apakah suara dan gambar aku cukup jelas? Apakah sudah jelas? Semoga sudah jelas ya gambar dan suara aku. Hai, halo. Oke, sembari menunggu Kak Ken dan Kak Yugen dari Noah Builder akan bergabung, aku mau jelasin sedikit nih tentang Mukura Berbagi Aji Live. Nah, Mukura Berbagi Aji Live ini merupakan Instagram Live Series yang diadakan oleh Mukura secara online untuk berbagi inspirasi bersama sobat-sobat Mukura semua yang berada di rumah. Kita akan mengangkat topik-topik yang menarik seperti arsitektur, desain interior, dan tema-tema menarik lainnya. Oke, oh iya aku juga mau ngingetin bahwa Mukura sedang mengadakan giveaway nih guys, yaitu Imagine with Mukura. Nah, giveaway-nya ini berupa storytelling dan foto kontes yang berhadiah. Hadiahnya besar banget setahu aku. Hadiahnya itu gratis konsultasi kitchen makeover bersama The Blank Space senilai 20-an juta rupiah. Oke, let's see. Oh, oke. Request dari Hai. Selamat bergabung sobat-sobat Mukura semua. Hai, Kakek. Halo, halo, Halo. Apa halo. kabar? Ya baik, ya Halo. Apa halo. suara dan gambar aku jelas, Kak? Jelas kak, kalau di saya gimana kak? Jelas banget. Oke. Kak Ken sendiri aja. Oh, yes, ada Kak Yugan. Hai Kak Yugan. Oke. Ya, Nah, sekarang pembicara kita sudah bergabung. Aku mulai aja ya, Kak ya. ya silakan kak. Aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi nih untuk sobat-sobat Mukura yang baru aja bergabung atau sudah dari tadi bergabung. Nah, kali ini sobat sedang menyaksikan Mukura Berbagi Aji Live bersama Noah Builder. Nah, Noah Builder akan berbagi pengalaman nih bersama kita semua dan berbagi tips and trick mengenai bagaimana sih memilih tukang yang pas dan berkualitas. Bukan begitu, Kak? Betul kak, siap. Ya, betul. Tapi sebelum kita mulai, mungkin aku mulai dengan perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Myren dari Mukura. Untuk teman-teman yang baru tahu Mukura atau baru follow Mukura, aku mau jelasin sedikit ya tentang Mukura. Nah, Mukura adalah produsen rooster keramik granit yang sudah berdiri dari tahun 1985 dengan filosofi mutu, kuat, dan ramah. Nah, rooster Mukura ini bukan sekedar blok ventilasi keramik biasa nih, tapi uh, memproduksi rooster yang diproduksi dengan metode ramah lingkungan dan desain yang dapat menurunkan emisi karbon melalui penghematan energi listrik dari cahaya dan juga sirkulasi udara alami. Keren ya? Nah, nggak heran nih, Mukura sudah mendapat banyak penghargaan internasional dan juga sudah menembus pasar global seperti Jepang, Taiwan, Italia, dan negara Eropa lainnya. Dan juga tahun lalu mendapat penghargaan ekspor dari Bapak Presiden Jokowi. Keren sekali. Dan itu penjelasan singkat ya dari Mukura. Mungkin gantian nih Kak, aku mau dikenal dengan Noah Builder. Boleh dijelasin sedikit Kak, dan juga memperkenalkan diri dari Noah Builder. Ya, saya dengan Ken dari Noah Builder dan ini Kevin dari Noah Builder juga. Ya, Noah Builder adalah sebuah perusahaan kontraktor di mana kami bergerak khususnya untuk pembangunan atau renovasi perumahan. Jadi kami lebih fokus dan bermoto we build trust, ya, dengan arti kami ini ingin menjaga kualitas dan menjaga kepercayaan dari klien kami. Jadi setiap klien yang percayakan proyek pada kami akan menjaga klien tersebut.
dengan menjaga dari mutu pekerjaan, dan kami akan melaksanakan sesuai dengan keinginan klien gitu Kak. Keren Gitu banget. Kak. Ya. Nah, sobat-sobat Mukura masih pada kepo, boleh aja langsung kepoin kita di @mukuraceramics dan juga @noah.builder. Langsung follow juga ya kayak. Nah, Ya. juga mau ngingatin nih untuk sobat-sobat Mukura, nanti akan ada sesi pertanyaan dari sobat-sobat Mukura, boleh aja langsung drop questions di kolom komentar di bawah. Oke deh. Cukup kita perkenalannya. Mari kita langsung ke sesi yang ditunggu-tunggu nih Kak. Kayaknya sepertinya sobat Mukura udah nggak sabar dengar sharing dari Noah Builder. Oke, sorry aku lupa pin our topics. Oke, sebentar. Nah, sorry, aku mau pin our topics nih. Dari tadi aku kebanyakan ngomong jadi telat. Maaf ya. Oke. Kak Ken, Kak Yugen. Nih, sesuai topik kita. How to choose best construction labor. Oh, typo. To build your dream house with Noah Builder. Kita mau tahu dong Kak, kita kepo banget nih. Apa sih yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk membangun rumah impian? Yang pertama paling penting adalah impiannya sendiri. Rumahnya mau seperti apa? Ya, itu kalian mau bentuk punya master plan. Rumahnya itu misalnya lokasinya mau di mana, rumahnya mau seperti apa kebutuhannya, misalnya 2 lantai kah, 3 lantai kah, mau rumahnya jadinya seperti apa, misalnya tema industrial kah, atau yang tema yang klasik atau yang lain-lain. Itu kalian harus punya di bedaknya dulu pertama. Nah, yang kedua yang akan mengikuti dari itu adalah budgetnya. Ya, dari budget ini akan membatasi semuanya. Jadi misalnya bisa pilih lokasi yang prime, tapi mungkin dengan budget yang terbatas, mungkin rumahnya harus terbatas, gitu ya. Atau mungkin pilih di lokasi yang lebih jauh, tapi rumahnya kita bikin lebih bagus, sesuai dengan kebutuhannya. Budget lebih gede. Iya, budget lebih gede. Jadi tergantung dari keinginan kalian nih mana yang diprioritaskan. Tapi kalau memang budget unlimited, ya kita pilih di lokasi yang prime, rumah yang bagus, dan ini semua bisa diwujudkan ya. Jadi dari budgetnya sendiri pun ada beberapa yang kalian harus mulai persiapkan nih kalau mau membangun rumah impian. Pertama kan tadi yang saya sebutkan dari lokasi ya. Mungkin lokasi di mana aksesnya, di mana fasilitas umumnya sudah terbentuk belum. Lalu kalian pikirkan apakah ke depannya tempat ini akan berkembang dengan baik. Terus lingkungan sekitarnya kalian cocok nggak dengan tetangga. Lalu fasilitas air, kadang-kadang air di suatu tempat ada yang bagus, ada yang enggak, kalian itu harus perhatikan juga. Ya. Lalu ya kondisi geografis juga karena bisa mempengaruhi biaya konstruksi kalian. Misalnya dari tanahnya, apakah tanahnya di sana bagus atau daerah rawa. Kalau daerah rawa mungkin kalian melakukan konstruksi panjang, akhirnya dalam sekali, akhirnya memakan biaya yang sangat banyak. Yaitu daerah Jakarta Utara. Ya, daerah Jakarta Utara, kemarin kita juga baru coba tes ya, sampai 17 meter panjangnya baru masuk gitu loh. Sedangkan daerah seperti BSD, Tangerang itu tanahnya cukup keras. Ya, seperti Bintaro mungkin 3 meter sudah ketemu tanah keras. Nah, itu mungkin salah satu tips ya kan bahan pertimbangan. Kalau mungkin di properti biasanya kan menekankan akses, ya daerah itu akan berkembang atau enggak, mungkin seperti itu ya. Kalau dari segi konstruksi itu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Ya. Yang kedua, Yang kedua setelah itu mungkin kalau kalian ada budget, yang kami sarankan mungkin bisa mempunyai konsultan perencana. Itu konsultan perencana seperti arsitek, kalau kompleksitasnya rumahnya bentuknya cukup unik, mungkin bisa punya konsultan struktur, ME dan juga interior.
Tapi tergantung balik lagi ke budgetnya. Tanpa konsultan pun sebenarnya konstruksi bisa berjalan. Jadi Tapi dengan lebih baik ya. ya lebih baik ya, Lebih baik ada konsultan. karena memang mereka menawarkan jasa desain. Tentu mereka dengan profesional yang akan mendesain sesuatu rumah kalian dengan lebih baik. Ya. Lalu Itu banget ya. ya setelah itu konsultan pun bisa menyediakan jasa untuk melakukan pengecekan di lapangan. Jadi walaupun kalian dengan tukang atau dengan kontraktor, biasanya konsultan bisa membantu kalian untuk mengecek apakah sesuai spesifikasi yang sudah dispek oleh konsultan, sesuai gambar. Jadi dengan adanya konsultan akan lebih memudahkan. Betul. Ya. For your information juga kalau mungkin di proyek rumahan bisa konsultan, tapi sebenarnya ada juga loh lembaga kalau seperti bangunan komersial, yaitu adalah manajemen konstruksi. Mereka ada suatu lembaga yang khusus untuk mengawasi pekerjaan suatu proyek. Jadi mereka adalah wakil dari owner sengaja meng-hire mereka untuk mengawasi dari segi kualitas, waktu, dan biaya. Jadi iya, jadi ini pun ada suatu lembaga yang bisa membantu kalian untuk melakukan pengecekan. Jadi, seperti itu. Ya, tadi kalau saya sebutkan sebagai konsultan bisa membantu. Sebenarnya kalau kalian budgetnya lebih minim, sebenarnya kontraktor atau tukang pun sebenarnya bisa bantu kalian desain layout. Bahkan beberapa kontraktor punya in-house designer ya, seperti itu. Tapi dari segi konsultan itu memang mereka berdiri sendiri dan mereka spesialisasi sebagai desainer, jadi mereka independen. Sedangkan kalau kontraktor atau tukang biasanya desain takutnya ada konflik, dikorbanin, konflik of interest. Jadi kontraktor itu biasanya untuk ease of construction, jadi gimana lebih mudah, memudahkan, takutnya ada konflik of interest. Jadi kalau di mana ada lembaga konsultan sebenarnya lebih baik. Benar sih, benar. Jadi dari segi anggaran, dari lokasi konsultan, kalian juga bisa siapkan dari untuk IMB ya. IMB sekarang sudah banyak online, jadi sudah bisa dimajukan. Itu sekarang cukup straightforward, bisa diajukan sendiri juga. Lalu ya tadi untuk biaya pembangunan atau lingkungan, dari pembangunan sendiri kalian anggarkan per meter persegi rumah kalian mungkin sekitar starting 4 juta, tapi tergantung lagi dari 4 juta per meter persegi 4 juta per meter persegi, tapi itu bisa meningkat tergantung dari spesifikasi. Kalau kalian menggunakan misalnya marmer atau bahan yang cukup kualitasnya tinggi, maka akan bisa naik. Lalu setelah itu biaya pembangunan dan juga fondasi yang tadi saya katakan. Jadi di mana kalau misalnya 4 juta per meter persegi itu biasanya belum termasuk fondasi. Jadi kalau misalnya kalian termasuk pancang itu akan dihitung lagi berbeda. Tapi di tanah-tanah seperti daerah Tangerang itu kalau untuk bangunan 1-2 lantai itu tidak perlu fondasi pancang. Jadi dengan cakar ayam atau dengan batu kali itu sudah cukup. Jadi khusus Tangerang. ada beberapa kontur itu ya masih banyak juga Kak. Tapi khususnya untuk Jakarta Utara itu kan bekas rawa, itu yang tanahnya sebenarnya masih kurang bagus. Jadi itu kalau kalian mau membangun pikirkan juga, karena itu sesuatu yang tidak terlihat tapi biayanya cukup besar. Ya penting dan biayanya cukup besar karena itu sesuatu yang dasar kan Kak ya. Jadi untuk rumah kalian udah rumahnya bentuk bagus-bagus tapi dasarnya turun, ya itu turun semua. Itu yang paling harus perhatikan ya. Benar banget. Benar. Ya. Setelah pembangunan tadi arsitektural, kalian bisa memikirkan anggaran untuk interior. Interior itu sebenarnya anggaran untuk lebih ya, sebenarnya dengan rumah sendiri pun sudah bisa, tapi ada beberapa orang yang ingin fancy, rumahnya bagus. Nah, itu interior harus dianggarkan juga. Dan jangan lupa juga kalian harus mengisi rumahnya. Misalnya kayak tempat tidur, elektronik itu anggaran jangan lupa juga. Ya, kira-kira itu sih Kak. Jadi untuk dream house, tips dari kami yang pertama adalah impian rumahnya mau seperti apa, dan itu dicocokkan dengan budgetnya.
Betul. Wah, thank you banget Kak, insightful sekali. Wah, ternyata banyak sekali yang perlu di-consider ya Kak. Tapi bisa. Iya. Nah. Mungkin masuk lebih ke topik yang lebih lagi nih Kak. Bagaimana yang tips memilih tukang yang pasti berkualitas. Karena mau tahu nih Kak tips dan triknya, kalau membangun rumah itu kan kita menggunakan jasa tukang. Tapi jasa tukang kan banyak banget ya jenisnya. Maksudnya ada yang benar-benar dia ahli kayu lah, atau ahli batu lah, atau apa. Gimana sih bagi kita yang klien, kalau kita mau pakai jasa tukang, gimana cara kita untuk mengevaluasi tukang gitu? Apa yang perlu kita perhatikan sebagai klien untuk menentukan tukang? Ya. Jadi paling sih kalau misalkan kalau kliennya langsung mau melihat tukang, harus mau repot dulu awalnya. Karena di kita pun juga untuk evaluasi tukang kan beda ya, kita nggak interview. Jadi lebih ke biarkan mereka bekerja, kita lihat dalam sehari itu bisa berapa banyak. Terus cara teknik pasang gimana, bagus apa enggak. Nah, tukang sendiri sebagian besar tuh kita bisa bagi 3 lah. Jadi kepala tukang itu bisa ngontrol di lapangan, yang satu di bawahnya mandor langsung, terus tukang sama kenek. Nah, tukang sendiri tuh kadang-kadang suka dibagi jadi tukang yang jago maupun semi tukang. Nah, itu cuma itu lebih kompleks lah. Tapi kita bisa bagi 3 dulu, kepala tukang, sama kenek. Nah, itu biasa masuk dalam tukang batu. Nah, tukang batu untuk pembangunan kayak gitu. Nanti ada tukang kayu juga seperti ini. Tukang listrik biasa nggak butuh dia. Nah, kenek bisa bantuin. Jadi nggak perlu ada tukang, kepala tukang. Jadi tergantung kebutuhannya. Kita kira-kira butuh tukang kayu, tukang MEP kita sebutnya, mechanical, electrical, dan plumbing. Dia bisa ngurusin listrik dan plumbing. Tukang batu, kayu, batu, MEP, udah sih sampainya tukang gypsum. Cuma tukang gypsum itu bisa nggak di lapangan. Jadi ketika lapangan udah siap, dia baru masuk. Beda sama kalau kayu, kadang-kadang ngebantu bikin backisting. Backisting itu kita, maaf istilahnya tuh untuk bikin cor-coran atau istilah beton, itu harus dicetakan. Nah, kita sebagai owner, itu bisa ngeliat dulu bagaimana kerja tukangnya. Banyak nanti kelihatan nanti apakah dia istirahatnya ambil lebih cepat, misalnya jam 12, lebih cepat. Terus apakah dia nyolong-nyolong. Nah, mungkin banyak owner pikir, oh asal tukang bisa dipegang, kita bisa itu. Menurut kita sih baiknya jangan. Karena sedikit banyak ya kita mesti ikut involve sana dan kita tunjukin bahwa kita juga mengerti. Karena menurut kita sih tukang tuh semakin kita tunjukin bahwa kita mengerti, mereka kan lebih segan untuk ngebohongin. Jadi karena dia takut ketahuan, ini bener nggak nih? Jadi kita tunjukin sangat mereka ngerti, tunjukin sok tahu aja. Pak ini begini-gini, bener kan Pak begini? Walaupun kita mungkin salah ya, cuman kalau kita ada involvement di sana, tukang akan lebih segan dan mau bohongin kita mikir-mikir. Wah kalau gue bohongin nih, bakal ketahuan nggak? Gitu sih. Mungkin sekitar segitu. Cuman tetap mesti lihat langsung lah di lapangan. Tapi mungkin untuk mengevaluasi sih saya tambahkan aja ya. Jadi tadi bilang soal ngerti. Sebenarnya kita sekarang ini informasi kan terbuka sangat besar ya. Jadi kalau misalnya untuk tukang gipsum mau pasang sesuatu, mau pasang gipsum gitu ya, kita tinggal klik sekarang di Google atau di YouTube, kita lihat aja cara pasang gipsum yang benar. Itu di situ akan terlihat dan di situ kita bisa mulai mengevaluasi tukangnya. Gimana sih kita coba tes di situ, nah di situ kita bisa lihat. Yang kedua kalau biasanya yang kami lakukan adalah ya tadi tukangnya biarkanlah mereka memasang dulu. Nah di situ kami akan benar-benar perhatikan ini tukang ini benar-benar baik atau enggak. Kalau biasanya itu yang kami lakukan ya. Karena dengan interview pun seringkali banyak miss ya. Jadi di situ kita harus benar-benar lihat kualitasnya dan biasanya tukang-tukang yang baru ini kita akan benar-benar supervisi baik dari supervisor kami, dari kami sendiri itu mengevaluasinya tidak bisa dengan interview ya, biasanya dengan harus ketat, betul. Dan jangan ngejudge di awal, maaf. Jadi kadang-kadang kan tukang tuh ada dari daerah mungkin yang kampung ya. Jadi mereka tuh kadang sungkan, nggak pintar ngomong, kalau ngomong tuh buang mata begitu ya. Tapi jangan dianggap dia nggak bisa kerja. Suruh dia kerja dulu. Yang sungkan gitu tuh biasa tuh ya diem-diem gitu ya, nggak banyak ngomong, kerja bagus. Tapi adik jago, wah Pak saya pernah ini, pernah itu, pernah ini, belum tentu. Jadi jangan tergoda dengan wah ini orang kok apa sih ngeliat buang muka, bukan. Mereka tuh kadang-kadang suka sungkan sama kita, suka apa ya?
agak nggak percaya diri. Nah, tapi itu kita tinggal kasih cetokan apa itu ya, suruh dia kerja. Kalau emang dia beneran bisa ya, kan kita bukan ngejudge dia dari omongannya, tapi lebih kerjanya lah. Gitu sih. Makanya interview tuh nggak efek lah di kita. Iya. Benar Tapi sih. ada beberapa produk seperti vinil atau lantai ya khususnya atau roster ya yang harus dipasang itu mungkin tukang bisa masang. Kalian harus bantu harus perhatikan juga. Tukang bisa teknisnya mereka mengerti. Tapi sebagai di sisi itu kita harus mempersiapkan suatu misalnya bidangnya. Bidangnya itu kita harus persiapkan dan dipikirkan kira-kira mau dipasangnya seperti apa. Itu kalian harus sendiri pun harus punya visi karena tukang itu seperti ibaratnya mesin. Mereka bisa pasang, tapi yang merancang atau menginikan itulah tadi tugasnya dari sebuah kontraktor atau dari konsultan. Karena mereka yang biasanya ahli untuk tahu bagaimana harus diletakkan, harus fit in, kira-kira seperti itu Kak. Betul. Aku noted banget yang tadi karena memang ada beberapa pengerjaan dengan material tertentu ya nggak bisa sembarang tukang yang masang. Maksudnya misalnya ada guratan tertentu nih di material ini, tapi mungkin tukangnya nggak bisa embrace guratan itu atau apa gradasi warnanya seperti itu kan. Jadi memang kita juga perlu mengedukasi bahwa sebenarnya kita pengen gini gitu ya, kasih tahu ke tukangnya juga. Iya. Dan itu sebenarnya kita sendiri pun harus biasanya kalau sebagai kontraktor kami akan produce shop drawing. Jadi shop drawing gambar kerja. Jadi dari suatu bidang atau suatu tempat yang mau dikerjakan, ini loh yang realnya nanti akan terpasang seperti itu. Jadi tukang pun harus biasanya diarahkan. Mereka biasanya belum ada pengetahuan atau ilmu untuk membuat shop drawing ini biasanya. Betul. Kalau terampil mereka sekali ya Kak ya. Iya betul. Iya benar, kita harus sentuh seninya lagi nih ke tukangnya biar makin benar-benar itu tugas kita. Oke, thank you banget Kak, seru banget nih. Aku tuh punya pertanyaan Kak, tapi mungkin aku tanya 5 pertanyaan dulu nih ya. Oh iya, silakan. Aku keep dulu. Pertanyaan ketiga, oke. Bagaimana cara kita memilih tukang sesuai anggaran yang kita punya sebagai customer dan juga waktu yang udah kita tetapkan. Kita pengen tepat waktu nih di sini ada deadline. Gimana sih cara kita menentukan tukang ini gitu? Itu yang dari awal harus dipikirkan matang-matang. Ya, jadi dari segi anggaran RAB-nya harus matang. RAB itu jadi perincian biaya ya, rancangan anggaran biaya. Jadi perincian biaya semua itu pertama harus matang, jangan sampai burst. Yang kedua adalah tadi waktunya ya Kak ya, sesuai waktunya. Waktunya itu harus dibuat time schedule. Jadi tukang itu harus punya timeline. Dan biasanya misalnya Kakak mau bangun rumah nih, berapa lama Kak? 1 tahun. Tapi bagaimana Kakak bisa mengawasi? Nah itu yang harus di breakdown sebenarnya. Jadi kapan struktur ini harus selesai, kapan ini lantai ini harus dicor, misalnya kapan harus pasang bata. Nah itu yang harus dipantau karena biasanya kalau mundur, misalnya baru 6 bulan tapi struktur belum jadi, nanti ke belakangnya akan molor. Nah itu timeline, schedule yang harus dipersiapkan. Biasanya kita mempersiapkan S-curve atau time schedule, kurva S ya. Jadi yang penting juga agar timeline tidak molor itu kalian tahu apa yang kalian mau. Kadang-kadang yang bikin molor itu adalah perubahan ketika masa konstruksi. Jadi ketika konstruksi mau ada perubahan biasanya itu akan ada abortive work. Abortive work adalah nanti kita bobok lagi atau belum dipersiapkan sebelumnya. Itu yang akan memakan pertama biaya, yang kedua adalah waktu. Nah itu, dan itu merupakan jadi moral di lapangan juga sebenarnya akan turun ketika akan banyak perubahan. Ini tukang akan bingung, malah biasanya akan malah banyak kesalahan. Ya, maka dari awal harus tahu. Nah, dengan apa biasanya juga kalau ruangan kan kadang-kadang kita nggak kebayang ya. Saya punya kebutuhan misalnya ruangan tidur saya mau 3x5 gitu. Tapi gimana ngebayangnya?
Nah, zaman sekarang ini banyak sekali dari konsultan atau bahkan dari kontraktor bisa menyediakan 3D mask. Jadi nggak perlu sampai render cantik, tapi at least punya bayangan. Waktu mau masuk kalian ke rumah, oh parkirannya kira-kira segini, cukup ya untuk 2 mobil. Mobil ini untuk belok atau ini cukup. Nah, kira-kira bisa dibayangkan seperti itu. Ya. Nah, nanti lagi kalau mau masuk ke detail untuk ke apa untuk masa yang itu baru akan masuk ke rendernya gitu. Ya, akan memudahkan semua pihak banget ya Kak. Iya sih benar. Betul. Ya, bahkan kalau di proyek bangunan tinggi pun sekarang udah dimasukkan segala-segalanya Kak di dalam 3D itu. Misalnya MA-nya untuk nanti interiornya. Jadi benar-benar waktu dipasang itu semua udah cocok Kak. Udah klop gitu. Yes. Jadi ya sekarang ini udah zamannya BIM itu jadi untuk mengecek semuanya dalam bentuk 3D Kak. Jadi semuanya dimasukkan dalam 3D. Betul banget. Yes. Aku juga mau ngingetin bagi sobat-sobat Mukura, boleh banget juga langsung ketik pertanyaan kalian di kolom komentar, karena sebentar lagi kita akan sesi Q&A dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, aku lanjut pertanyaan aku ya Kak. Enggak. Banyak soalnya. Nah, aku mau jadi apa sih perbedaan tadi? Oke, udah dijelasin, tapi apa sih perbedaan pembangunan menggunakan jasa tukang dan menggunakan jasa kontraktor? Apakah sama? Apakah beda? Aku bingung. Ya beda dong. Beda ya? Kalau sama ya kita nggak kerja. kita di lapangan bukan yang aduk semen. Kita di lapangan bukan yang nyusun bata, kita bukan yang ngangkat. Maksudnya kita kontraktor ya sebenarnya mewujudkan rumah. Maksudnya mau pakai kontraktor, pakai tukang itu tukang. Maka tuh menurut kita tuh ya tukang tuh semacam kayak aset lah. Kita nggak bisa dan kita juga jadikan mereka rekan kerja ya. Bukan jadikan mereka sebagai pegawai, kita nggak bisa begitu maksudnya. Kita sama-sama, dia butuh kita butuh mereka. Nah, yang membedakan adalah ketika bekerja sama dengan tukang langsung, ya banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang kayak gitu, maksudnya kayak tiba-tiba, terutama sih di kita komunikasi. Kadang-kadang tuh komunikasi dengan tukang, kan mungkin kan juga, kadang-kadang ya, tingkat pendidikan juga beda. Nah, cara penyampaian bahasa juga, mereka karena mungkin nggak biasa dengan bahasa Indonesia, tapi lebih bahasa daerah, kadang-kadang suka miskom. Nah, dengan nadanya yang nggak itu, dan kita pun biasa jauh lebih muda daripada tukang-tukang. Mereka lebih senior. Nah, banyak komunikasi itu yang kadang-kadang tuh ya, padahal niatnya baik. Nah, cuman jadi miss. Nah, di lapangan bisa berantakan. Nah, ke tukang tuh bisa itu. Dan tukang kadang-kadang ya, kita suruh apa, dia akan kerjakan. Apapun yang kita suruh. Nah, kadang-kadang sebagai owner nih, mungkin ya, nggak semua lah. Kita tuh nggak tahu mana yang prioritas dulu. Sebelum kerjaan A, kerjaan B dulu loh, kerjaan C lah. Sequence ya. Sequence kerjanya. Jadi dia cuma mau yang penting kerja. Padahal tuh menurut kita harus ada tahapannya dulu. Dan kadang-kadang juga tukang kerja ya kita nggak bisa ngomong lah tenaga gitu ya. Ada saatnya mereka capek, mereka istirahat mungkin telat 10 menit. Tapi nanti mereka akan lemburin dari jam 5 jadi 5 lewat. Nah kadang-kadang tuh kalau owner langsung ke tukang ya suka nggak terima. Kok lu gini sih begini? Hal-hal kecilnya bikin gesekan. Nah, tukang pun juga kadang-kadang mau ngomong apa karena digituinnya ada kesalahan-kesalahan, dia nggak mau ngaku. Jadi jadinya defensif. Nah, harapan kita dengan kita ke kontraktor, kan komunikasi kita ya ibarat kata pendidikannya sama lah. Bahasa Indonesia juga ya kira-kira sama lah. Nah, kita bisa mentranslate lah apa yang diinginkan yang punya ke tukang-tukang ini. Dan kita bantu pantau, kita pikir sequence-nya, kita siapin bahan kerjanya, kita membantu ibarat kata tuh memudahkan lah. Ibarat kata, ya. Jadi owner ibarat kata, iya bayar kita emang lebih mahal dibanding tukang, tapi lebih nggak pusing. Walaupun sama-sama yang ngerjain tukang ya, gitu aja sih bedanya. Betul, yes. Ya, yang berbeda juga dengan tukang dengan kontraktor adalah ketika owner harus berhadapan dengan berbagai macam jenis tukang nih, Kak. Misalnya tukang tadi interior atau listrik, itu yang adalah sequence-nya karena waktu owner mengatur itu belum tentu sequence-nya benar Kak. Nanti sudah dipasang ternyata harus ketinggalan, bongkar lagi. Nah, itu yang harus diperhatikan juga Kak. Dan biasanya dari tukang ini kan borongan Kak, borongan atau bisa juga harian ya. Itu adalah titik ketemunya. Misalnya kita mau pasang interior nih Kak. Tukang listrik saya kerjakan hanya sampai sini saja. Nanti interior saya cuma sampai sini.
Nah, ini yang gap yang di tengahnya ini yang kita nggak ketemu. Kadang-kadang itu yang harus punya ilmu khusus untuk nemuin, Kak. Ya, Betul. ini kadang-kadang di tengah ini yang menjadi kerja tambah dan menjadi cost overrun malah. Iya, Gitu. benar Ya, banget. Benar banget. ya. Intinya akan sangat dimudahkan jika menggunakan kontraktor ya, Kak ya. Jauh lah, Kak. Pasti. Jauh Ya. banget. Hmm. Wah, oke. Oke, last but not least, aku mau tanya nih ke Kak Ken dan Kak Yugen. Boleh diceritakan nggak pengalaman Noah Builder dalam memberikan pelayanan yang prima dan yang memuaskan customer dalam pemilihan tukang yang ahli, terpercaya, dan juga sesuai anggaran dari customer? Oh, ini. Ya. Jadi Noah Builder ini sebenarnya baru berdiri 1 tahun ya. 1 tahun, tapi puji Tuhan dalam 1 tahun ini kami dapat repeat order 3 kali dari owner yang sama. Jadi kami berusaha untuk mengikuti standar kualitas dan betul-betul jadi kami mengerjakan proyek ini dengan sepenuh hati dan kami memberikan garansi. Jadi ketika owner ada rasa tidak puas, dipanggil, kami pasti datang, kami pasti servis dan tukang-tukang ini pasti kami yang sudah seleksi, Kak. Jadi owner sudah tidak perlu pusing tentang tukang-tukang bagaimana kualitasnya mereka karena owner hanya komplain ke kami saja. Ini hasil kerjanya nggak bagus, oke, pasti kami akan rapikan. Dan sebelum owner komplain, pasti kami akan seleksi dulu, Kak. Jadi ada pekerjaan yang bagus, owner nggak perlu tahu dulu, kami yang QC dulu, Kak. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira ya seperti itulah, Kak. Ya, benar-benar selain build your dream house, build your trust. Benar-benar sesuai motonya ya. Keren, Ya, Builder. Oke, mungkin aku segitu dulu pertanyaan dari aku. Aduh, ya, thank you, benar-benar Kak. jadi pertanyaan muncul terus nih, Kak. Oke, kita langsung aja ke Q&A dari pertanyaan Sobat-Sobat Mukura ya, Kak. Iya. Scroll ke atas. Tuh kan aku scroll aja lama banget nih, Kak. Iya. Ini udah panjang sekali sih ini. Yes. Oke, wait. Nih ada pertanyaan dari, aku pin dulu nih. Pertanyaan dari F. Nadine. Ada yang bilang kalau beli rumah jadi lalu renovasi itu lebih hemat daripada bangun sendiri. Tapi ada yang bilang sebaliknya juga. Faktanya gimana sih, Kak? Ada yang bilang kalau beli rumah lalu renovasi lebih hemat daripada bangun sendiri. Kemungkinan benar. Kalau untuk rumah massal pasti harganya lebih murah karena dari pengembang sendiri kan mereka beli secara massal ya. Harga-harga material semua lebih murah. Nah, namun yang harus jadi pertimbangan adalah kualitas rumahnya sendiri. Itu bagus nggak? Kalian harus tahu waktu mau beli rumah developer itu kualitasnya bagaimana. Karena dari setiap developer pun kualitasnya berbeda. Kalian harus mengecek bagaimana reputasi dari setiap developer tersebut. Nah, lalu daripada bangun sendiri, betul bangun sendiri kenapa? Ibaratnya kita custom made. Kalau kita membuat sesuatu yang custom, kayak kita membeli lemari saja. Lemari kita membeli suatu merek A dibanding kita bikin sendiri, pasti jauh lebih murah yang A karena mereka produksi massal. Tapi yang B ini yang kita bikin custom sendiri itu fit in dengan kemauan kita, warnanya benar-benar yang kita mau, bentuknya yang sesuai dengan yang kita mau. Nah, rumah ini pun kalau bangun sendiri itu pun sesuai dengan yang kita mau. Kalian bisa tetapkan misalnya kamar saya mau 3x5 minimum. Jadi untuk king bed bisa muat, lalu kabinet bisa muat. Sedangkan kalau dari developer biasanya itu sudah dibatasi dengan layoutnya ya. Layoutnya mereka mengikuti betul-betul peraturan pemerintah sehingga kalian harus renovasi lagi. Sehingga kadang-kadang kamar pun sangat minim, cukup. Tapi apakah itu benar-benar sesuai dengan yang kalian mau? Gitu. Jadi apakah nanti dengan renovasi-renovasi ini yang malah akan biaya kemungkinan bisa lebih besar juga, bisa lebih kecil. Tergantung dengan layout yang sudah disediakan oleh developer, apakah itu sudah sesuai dengan yang kalian mau. Ya, kira-kira Ya. begitu, Kak. Oke, terima Ya. kasih sudah menjawab ya, F. Nadine. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Alam XR. Kak, aku mau nanya dong.
garansi apa sih yang ditawarkan oleh Noah Builder kalau misalnya ada kesalahan atau pekerjaan tukang begitu? Kasih. Oke, garansi kalau tergantung dari pekerjaan yang kami kerjakan, misalnya renovasi. Kalau renovasi yang dikerjakan adalah bocor, misalnya untuk perbaikan kebocoran, ya pasti kami garansi untuk kebocorannya. Tapi bagian yang kami nggak sentuh, tentu kami juga tidak garansi ya, misalnya. Kalau misalnya bagian cat, yang dicat ternyata ada retak lagi, atau catnya terkelupas, atau hasilnya jelek, pasti kami akan perbaikin lagi. Jadi tergantung garansi. Kalau misalnya rumah yang kami bangun, pasti kebocoran itu pasti kami garansi. Ya. Lalu struktur yang itu kami garansi. Jadi misalnya dari openingan pintu pun bermacam-macam ya, dari setiap kontraktor atau tukang pembuatan lubang pintu, Kak. Jadi kalau for your information, itu di atas pintu bisa ditaruh bata saja, atau besi cuma 2. Atau kalau kami biasa taruh sebuah ring balok, Kak. Itu kenapa? Agar openingan pintu ini kokoh dan juga tidak ada retak ke depannya. Nah, itu yang bisa kami garansi. Setiap pekerjaan yang kami lakukan, misalnya plasteran, itu tidak retak dan lain-lain, sesuai dengan pekerjaan yang kami tawarkan. Gitu. Setuju. Benar banget. Semoga menjawab ya. Jadi kalau ada masalah, kami akan selalu datang. Lalu, iya, masalah rumah yang betul-betul pekerjaan yang kami kerjakan, atau memang masalah baru. Kalau masalah baru ya kami pun bisa bantu memberikan solusi. Kira-kira yang penting ya. Jangan masalah rumah tangga ya. Ya, kalau rumah tangga itu repot. Kita nggak bisa. Ya. Bukan ahli ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari jfirmansyah.s. Tanya dong Kak, seberapa penting pencahayaan dan sirkulasi udara di rumah? Ini mungkin dari Kevin ya, karena Kevin background-nya sebagai arsitek. Wah, oke. Ya itu sih penting banget. Cuman kan kita tuh kendalanya di Jakarta tuh lahan sempit ya. Jadi kita mau educate owner soal pentingnya cahaya dan udara tuh suka mentok. Dan ujung-ujungnya karena kita bergerak di kontraktor ya kita ikut aja owner. Cuman kalau boleh ngomong kan karena ini kita buat educate, itu penting banget. Jadi kalau boleh para pemilik rumah, luangin aja lahannya sebagian, nggak usah dibangun, kasih kayak semacam cerobong. Tujuannya tuh kayak buat hawa sama buat cahaya. Pertama sih itu bakal lebih sehat ruangannya, dan bisa lebih irit juga. Rumah bakal lebih adem, rumah juga bakal lebih terang, siang-siang nggak usah pakai lampu. Kan kita kafling tuh biasa tuh sampai mentok belakang. Itu bisa dibangun semua. Nah kalau kayak gitu tuh cahaya nggak lewat, udara juga ngep. Dan mungkin buat kita-kita yang udah dewasa itu biasa aja ya. Cuman kalau menurut penelitian tuh malah buat anak kecil itu nggak bagus. Malah itu menyebabkan banyak penyakit paru-paru buat anak-anak. Jadi menurut kita sih itu penting banget. Cuman kesadaran akan hal itu di Indonesia menurut kita tuh belum banyak. Karena masih mikirnya kan gue udah beli tanah mahal nih. Masa gue nggak maksimal? Lebih ke sana sih. Yang itu kita sayangkan banget ya. Ya. Benar banget. Penting banget ya memaksimalkan cahayaan dan sirkulasi udara alam. Belakang kita main pakai roster ya, mungkin pas banget sama mukul belakang kita main pakai roster. Jadi roster sendiri kan kita bisa menangnya tuh air nggak masuk, tapi cahaya masuk dan udara masuk. Yang bikin males tuh dari bikin bukaan adalah kalau lagi hujan tuh bocor. Nah itu makanya menurut kita lari ke roster tuh, dimana itu ada motifnya macam-macam ya. Pilih menurut kita yang kalau hujan jangan masuk, gitu. Tapi udara sama cahaya bisa lewat. Banyak dari Mukura juga cakep-cakep ya, jadi desainnya juga bisa dipilih. Benar. Sesuai yang keinginan. Ada yang model batik dan lain-lain yang modern, itu bagus-bagus sih dari Mukura. Thank you Kak. Yes, benar banget, setuju banget. Itu bisa dinotet untuk kita. Nah, oke, aku lanjut ya Kak. Pertanyaan berikutnya dari Veralita. Apa saja hal penting yang harus ada dalam rumah impian? Terkadang ada banyak yang kita beli sehingga bukannya membuat rumah jadi bagus, justru malah terlihat jenuh dan sumpah. Nah, tadi yang core. Apa saja hal penting yang harus ada dalam rumah? Yang penting masuk budget. Itu penting. Betul. Pertama, ya benar sih budget. Tapi yang harus diperhatikan dalam desain rumah ya betul, itu pencahayaan,
udara juga penting, Tata letak. bagaimana flow-nya. Kalau mungkin dari etnis tertentu percaya feng shui, ya itu pun ada tata letaknya, flow ruangan, lalu apa lagi ya? Lebih ke mungkin jangan berasa tuh kita mesti punya semua sih. Jadi kadang-kadang kan, apalagi sekarang kita banyak banget promo ya. Jadi kita tuh apa-apa bisa pesen tuh pakai aplikasi. Itu yang menyebabkan mungkin menurut kita, oh ini murah, rumah tuh penuh. Padahal kebutuhan kita bukan itu. Jadi lebih ke balik lagi ke kita butuhnya apa sih, gitu ya. Karena rumah kita kan terbatas. Kalau mungkin pakai aplikasi ya tinggal nambah memori aja. Sedangkan rumah kan tambah tanah, tambah lantai kan lebih mahal ya. Ya. Jadi mungkin lebih ke evaluasi ke diri, apakah kita benar-benar butuh ini? Sebenarnya udah cukup belum sih kita? Jangan maksudnya ya, tapi aku juga susah ya buat ngomongin karena aku juga sendiri ada diskon ya beli. Cuman ya nggak bisa ngomong, cuman ya itu tergantung rumahnya. Sama lah. Cuman tapi karena itu ya, jadi kita jadi konsumtif dan pasti rumah jadi penuh. Menurut kita sih itu sih. Terima kasih Kak, betul sekali. Semoga sudah menjawab untuk Mbak Feralita. Oke, ada pertanyaan dari Putri Giawa nih. 2 pertanyaan. Oke. Satu pertanyaan tapi sampai 2 komen loh Kak. Berarti kita harus jawab nih Kak. Sore Kak, ingin bertanya, bagusnya untuk rumah baru, furniturnya yang dipakai baru juga atau memakai furniture yang sudah ada sebelumnya? Kemudian jika pemilik yang menginginkan beberapa furniture yang lama, harus hal apa yang perlu diperhatikan Kak dalam merencanakan rumah baru? Oke. Budget lah. Budget lagi. Itu budget kuncinya udah. Ya. Jawab dah. Oke. Bagusnya rumah baru dengan furniture apa yang baru juga. Ya. Kalau furniture-nya itu masih bagus dan worth it, seperti misalnya barang-barang seperti jati, itu kan memang long lasting ya. Itu boleh banget tahankan sih. Tapi kalau ada beberapa furniture yang sekarang misalnya dibuat dari HPL, dalamnya itu seperti particle board, MDF, kalian lihat dulu dalamnya itu perlu dipertahankan nggak? Kalau memang triplek misalnya meranti, yang itu kualitas triplek yang salah satu yang paling tinggi ya, yang bagus, itu mungkin boleh di refurbish. Tapi kalau memang dalamnya refurbish maksudnya diperbaiki ya, diperbarui untuk rumah baru kalian bisa diconsider. Jadi ya kembali lagi benar budget. Kalau memang sesuatu barang itu diperbaiki dan budgetnya malah tidak melebihi yang baru dan kualitas barang itu sendiri memang bagus, ya itu worth it untuk diperbarui ya. Tapi kalau memang barang sendiri itu tidak, ini lebih baik beli yang baru sih. Jadi tapi ini karena ngomong ya Kak. Ya. Kalau sama desainer, kan desainer tuh punya konsep ya. Nah mungkin dia ada pertimbangan sendiri. Betul. Kalau kita tuh kenapa kita dikit-dikit ngomongnya budget, karena kita lebih ke ngeliat bagaimana mewujudkannya. Karena kalau desain kan mungkin idealnya bagaimana, impiannya bagaimana. Cuman kadang tuh impian sama kadang-kadang cekak di budget. Betul. Mungkin ya, tapi itu benar juga. Kadang-kadang input dari desainer bisa ini juga Kak. Kadang-kadang misalnya rumah udah minimalis udah sekali, bagus. Tiba-tiba ada furniture klasik jati. Nah aneh. Kan nabrak sekali gitu. Iya. Tergantung. Kita bicara sama siapa. Kalau desainer yang ngomong, kita susah dah. Karena emang dia udah persiapkan segala sesuatu dengan seperti itu. Benar. Ya. Itu juga matching dengan rumah barunya ya. Gitu. Kalau memang ada di suatu space yang memang furniture ini bisa dipakai atau digunakan, why not gitu. Ya, betul. Tapi sebenarnya akan kembali lagi sangat relatif ya Kak untuk cost memperbaiki atau beli barunya. Itu memang sangat relatif ya sepertinya. Kalau misalnya perbaikin yang lebih mahal. Perbaikin ya. Okay. Mahal perbaikan ya. Kalau pengen dipulihkan ke semula ya. Karena perbaikan itu ada pekerjaan ngupas dulu, entah itu ngupas pelapisnya, ngupas catnya, dan kayu-kayu pasti harus diperbaikin lagi. Kalau kayunya nggak bagus, ujungnya nggak worth it buat benerin. Lebih bagus tuh kita buang. Cuman kalau kayunya peninggalan kakek nenek kita pas zaman perjuangan, pertahankan itu. Itu kayu bisa awet. Mau cacat bagaimana, betulin. Gitu sih. Oke, super noted. Terima kasih pertanyaan Putri Giawa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Terara
Tevararalia, Kak, aku mau tanya, kalau bentuk rumah yang diinginkan customer bentuknya rumit atau berbentuk yang aneh-aneh itu mempengaruhi harga nggak sih, Kak? Aku sekali aja. Oh, tentu dong. Ini sipil, anak sipil yang ngomong deh. Tentu. Untuk rumah jika semakin rumit pasti akan bentuk konstruksinya kan semakin rumit ya. Nah, di mana rumit itu biasanya akan ada desain-desain tertentu yang custom, itu yang akan mempengaruhi harga. Jadi misalnya fasadnya bentuknya yang agak aneh yang Fasad apa tuh? fasad itu adalah tampak depan atau samping dari sebuah bangunan. Nah, Ya. itu yang akan mempengaruhi. Itu pasti biayanya akan berbeda juga karena kan sesuatu yang custom made yang berbeda daripada umumnya. Namun jika kita pakai material yang pada umumnya itu biasanya lebih akan ekonomis ya. Gitu. Pokoknya makin susah kerjanya, upah tukang tuh kerja bakal lebih lama. Kalau bisa bikin rumah simpel, kenapa kita bisa bilang lebih murah ya? Tukangnya cuma bikin lurus, lempeng, belok-belok udah. Cuma kalau kita bikinnya rumit, mesti tekuk sana, tekuk sini, tukangnya spend waktu lebih lama. Yang tadinya bisa kerjainnya cuma sehari, jadi 2 hari, 3 hari. Nah, karena itu biasa costnya meningkat. Upah tukangnya. Terus kadang-kadang juga untuk penyesuaian, apalagi struktur kan, yang bagus ya langsung dari beban turun ke bawah, kalau nggak salah itu. Nah, kalau ada belok-belok, harus ada penyesuaian. Nah, kadang-kadang tuh harus ada kompensasinya. Jadi untuk penyesuaian yang bagus, kadang-kadang tuh kita struktur nih harus menyesuaikan lapangan dan kompensasinya biasa itu penguatan besi lagi, penguatan betonnya, penguatan ya harus ada kompensasinya. Iya, dari segi material juga mungkin waste-nya bisa lebih banyak. Iya, waste-nya benar waste-nya. Ya, kalau tadi yang straight kita bisa pakai keramik misalnya 10 dus karena ini berlekuk-lekuk dan ini bisa habis misalnya 15 dus. Itu material itu sangat berpengaruh. Jadi tidak bisa dihitung per meter perseginya sama. Itu karena beda ya teknik pekerjaannya dan materialnya. Ya. Thank you jawabannya, Kak. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini kembali lagi, tapi mungkin tadi dia kelewat. Apa dari Elita DS _ apakah ada tips membangun rumah yang sesuai dengan yang kita inginkan, tapi dengan budget yang sesuai? Dengan budget yang rendah. Dengan budget yang rendah, maaf tadi ketutup. Budget yang rendah, terima kasih. Itu Kak. Oke. Dia udah tahu nih budget dia mungkin segini gitu. Ada nggak sih tips and trick gitu? Mungkin ya yang ini dulu, ini biar bagus, gimana gitu? Dari tips and trick dari Kakak. Oke, jadi dalam sebuah rumah itu ada beberapa faktor ya. Karena kalau dalam satu rumah atau kita bandingkan dengan ruko aja. Rumah dengan ruko, kenapa harga per meter persegi rumah lebih mahal? Karena mungkin dari sekatannya Kak, sekatan di rumah itu lebih banyak dan customnya lebih banyak. Sedangkan kalau ruko itu kan plong saja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa consider dari atapnya. Atap itu beda dengan atap biasa, biasanya atap bisa lebih murah. Dan lalu toilet. Toilet itu kamar mandi. Kamar mandi mungkin terlihat simpel ya, tapi itu satu item yang cost-nya cukup besar. Karena satu kamar mandi ya, maaf terputus. Ya, kamar mandi tadi dari keramik, lalu sanitasi. Mungkin lagi ada gangguan teknis. Apakah ini aku atau dari Noah Builder? Halo, hai Kak. Kedengeran nggak Kak? Keputus nih Kak, boleh ditambah lagi Kak? Oh ya, mungkin kalau dari segi tukang, kalian mau pakai sendiri, bisa juga itu akan menghemat biaya. Cuman kalian harus go extra miles untuk mengatur tukang-tukang ini. Gitu. Jadi memang bisa akan menekan budget, karena ibaratnya seperti apa ya, profesional lah. Kalian pergi
misalnya seperti kalian sakit, kalian bisa pergi ke apotik. Apotik cenderung lebih murah dibanding kalian pergi ke dokter kan. Tapi kenapa dokter ini lebih mahal? Karena dokter ini adalah seorang profesional, di mana dia dibayar untuk menganalisa penyakit ini dengan betul-betul ini akan jadinya penyakit ini bisa disembuhkan atau gimana. Tapi kalau ke apotik sebenarnya juga Sakit bisa batuk, sembuh, ya sakit batuk bisa sembuh juga nggak kan? usah ke dokter. Iya, nggak perlu ke dokter. Nah, budgetnya dengan rendah. Nah, itulah seperti itu. Tapi kan kalian harus cari tahu obatnya apa, penyakit kalian apa, gejalanya apa. Kalian search dulu nih. Oh, saya gejalanya sesak napas, pusing atau apa. Oh, kira-kira saya sakit ini minum obatnya ini. Nah, itu kalian harus go the extra miles dengan tukang. Dia harus kalian pelajari teknisnya jika ingin benar-benar rumahnya juga bagus. Kira-kira seperti itu, Kak. Ya. Oke. Sip. Oke, mungkin ini pertanyaan lagi terakhir atau masih ada lagi sebelum kita tutup dari monkey_123. Kak, kalau ingin masang rooster Mukura, baiknya pakai tukang yang seperti apa? Apakah semua tukang bisa masang rooster Mukura? Sebenarnya sih bisa ya, semua tukang. Cuman balik lagi ke tukangnya mau apa enggak. Jadi eh, kalau yang kita bahas tuh selalu untuk yang kalau bikin kerjaan rapi-rapi tuh, itu tuh bukan bisa nggak bisa, tapi lebih mau nggak mau. Jadi kalau dia aslinya jago, tukang Halo, Kak. Halo. Oke guys, kita tunggu sebentar sampai koneksi dari Noah Builder. Oh oke, terputus. Oke, kita tunggu sebentar. Noah Builder akan bergabung lagi. Iya, terputus nih. Halo. Halo juga from Indonesia. Halo juga. Hello from Indonesia, Claudio. Oke. Wah, padahal tadi di tengah-tengah pertanyaan ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, sobat-sobat Mukura. Nah, oke deh. Selagi menunggu, aku mau ingetin lagi bahwa Mukura Berbagi IG Live ini akan berada di bulan Ramadan setiap hari Kamis jam 4. Nah, Mukura Berbagi Live ini, IG Live ini akan menghadirkan pembicara-pembicara yang gak kalah keren dari yang sebelumnya, yaitu The Blank Space, Noah Builder, dan juga topik-topik yang super keren. Nah, jangan lupa juga untuk sobat-sobat Mukura untuk ikut giveaway-nya, karena giveaway-nya akan berhadiah yang sangat besar, yaitu gratis konsultasi kitchen makeover bersama The Blank Space. Oke. Sebentar, masih kita tunggu. Halo. Oke deh. Gimana ya Kak Ken dan Kak Yugen? Baiklah, mungkin pertanyaan tadi terputus. Mohon maaf. Sebentar ya, saya mencoba hubungin lagi. Maaf guys, kita lagi mencoba menghubungi kembali Noah Builder.
Hai Kak, iya hai Kak Ken. Hai. Kak Ken mau bergabung lagi? Nah, maaf ya guys. Saya tadi oke, silakan Kak Ken akan bergabung lagi. Halo, sorry keputus. Ya, Ya, gimana Kak Ken? Sorry, aku juga gak fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus semua. Mungkin nanti juga akan dibantu, kalau bukan kita nggak sempat jawab, akan dibantu dari Rustem Mukura ya. Langsung ngejawab kolom komentar. Kak, mungkin tadi pertanyaan yang terakhir tuh Kak, sebelum aku tutup, kalau ingin masang Rustem Mukura, baiknya pakai tukang yang seperti apa? Apakah semua tukang bisa masang atau gimana Kak? Sebaiknya sih kalau bisa pakai tukang-tukang yang senior atau enggak yang mungkin kita lihat lebih ahli lah. Tapi balik lagi tadi mungkin kita bahas lebih ke niatnya. Jadi kalau tukangnya itu memang udah ada niatnya untuk bikin rapih, pasti akan diusahakan rapih. Nah, cuma balik lagi ke niatnya. Niat ini bisa terjadi karena dua belah pihak. Tukang digaji sama kita, baik itu owner maupun kontraktor. Kalau kita udah menekankan, gue nggak mau tahu. Yang penting lu asal pasang aja. Jangan ngarepin rapih. Tapi kalau dari kita, Pak, tolong ya bikinnya rapi ya Pak. Saya maunya ini bersih, saya maunya ini begini, saya mau begini. Kemungkinan besar tukang bisa ikutin. Karena menurut kita tuh ya banyak kan kejadian-kejadian lapangan bukan karena tukang nggak mampu, tapi tukangnya nggak dikasih kesempatan untuk bisa bekerja seperti itu. Jadi budgetnya dipepetin, budgetnya cuma, oh saya nggak mau, pokoknya 2 hari kelar ya. Padahal luasnya gede banget. Nah, menurut kita nih, Mukula ini kan barang eksklusif. Dan barangnya itu bagus dan sayang banget ya kalau sampai rusak. Menurut kita jangan udah luangin dana buat beli Mukula, tapi kita nggak siapin dana buat tukangnya. Kita akan sayang banget. Jadi Mukula yang aslinya tuh ya kita nggak bisa kelihatan karena mungkin boncel, kena semen, gitu. jadi barang bagus juga harus disupport oleh tukang-tukang yang bagus. Setuju. Jangan sayang ketika kita beli sesuatu produk yang bagus, tapi kita pakai tukangnya yang Kita bagus, budgetin karena mereka tertekan oleh schedule atau dengan bayaran yang mepet, jadi sehingga mereka tidak bisa berkreasi. Benar. Tapi selain itu juga dari kita sendiri ya tadi harus diarahkan misalnya sesuatu openingan tertentu atau bidang tertentu yang mau dipasang itu harus betul-betul kita ukur dulu dan lain-lain itu secara teknisnya pun harus disupport. Mungkin ini juga bisa kalian hubungi tim dari Mukura teknisnya, I'm sure dari Mukura pun bisa mengarahkan bagaimana cara pemasangan yang baik. Jadi sebelum pasang kalau bisa diketemukan dengan tim teknis dari Mukura sehingga bisa sama-sama nih hasil yang maksimalnya seperti apa. Kira-kira seperti itu Kak. Oke, mungkin itu. Cuman masang rapi lo nentu. Gitu. Oh benar ya. Oke, noted banget Kak. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Noah Builder dari sesi pertanyaan bersama sobat-sobat Mukura. Karena waktu kita juga terbatas nih Kak. Padahal tadi aku punya banyak banget pertanyaan. Lucu banget ya kita diskusinya hari ini dengan sobat-sobat Mukura semua. Oke. Nah, karena waktu kita yang sudah terbatas juga, aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Kak Ken dan Kak Yugen yang mau menyempatkan waktunya untuk ajilan sama Mukura di sini. Sukses terus untuk proyek-proyek berikutnya. Terima kasih banyak waktunya. Dan aku juga mau berterima kasih kepada sobat-sobat Mukura yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Nah, kalau kalian memang mau renovasi rumah atau membangun rumah tapi nggak tahu mulai dari mana atau desainnya gimana atau cari kontraktor di mana, bisa aja langsung hubungi Noah Builder atau juga cek langsung pokoknya kepoin di IG kita Mukura Ceramics dan juga @noah.builder ya Kak ya. Iya, thank you Kak. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih semua ya untuk menonton. Terima kasih untuk Mukura yang boleh memberikan kesempatan ini semua boleh berlangsung ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you ya Kak. Sehat selalu. Stay safe. Thank you. Bye. Semangat. Bye. Thank you.